Lebih gede punya aku. Sorry, malah sombong saya. Lagian ya, susah ke orang miskin disuruh nginep di rumah orang kaya, ada aja tingkahnya. Persis kayak Le Bagong yang dulu katanya itu juga kayak gitu waktu dia lagi nginep di rumah saudaranya yang kayaknya minta ampun. Pokoknya kaya banget lah di situ. Bahkan kamu ngetip sedikit dibeli matamu. Nah, jadi Le Bagong itu lagi nginep di rumah saudaranya yang tadi yang kaya banget, terus tiba-tiba keluar kamar, bawa kopi, bawa rokok. Tapi lupa nggak bawa celana. Le, gini, manusia kan diberikan akal ya saat lahir ya. Maksudnya kan saat Anda membuat kopi itu kan berarti ada yang dingin kan di bagian-bagian tertentu, ya kan Le? Atau enggak minimal lagi ngerokok, abu rokoknya jatuh, masa kayak nggak kerasa tuh? Piye tuh gue Le? Tapi tenang. Karena hari ini, di sini, malam ini, saya akan bercerita tentang berbagai perilaku orang yang dari kecil sudah susah, tapi tiba-tiba harus tinggal bersama sultan paling kaya di Taiwan. Penasaran? Enggak? Oh, lama tahu. Penasaran lah. Karena gini ceritanya. Di salah satu sudut di Amerika, ada kota bernama Chinatown. Di sanalah banyak tinggal warga Asia atau keturunannya yang merantau di Amerika. Dua dari sekian banyak penduduk yang ada di sana adalah Jason dan ibunya, Yuni. Tapi merantau sampai ke Amerika tak membuat mereka tiba-tiba kaya raya. Mereka tetap saja hidup susah. Berbagai usaha juga sudah dilakukan, tapi tak mendapatkan satupun hasil. Hingga akhirnya, mereka harus melakukan hal yang lebih nekat, yaitu melakukan penipuan. Ketampanan Jason serta kecepatan tangannya berhasil memikat hati para tante-tante yang kesepian. Jadi ia bisa mengeruk banyak uang dari mereka. Sementara ibunya, Bu Yuni, bertugas menggoda om-om Sultan bawah tanah yang diajak main seronda aja udah ngap-ngapan dan mengeruk semua uangnya. Oh, diajak satu ronde aja udah ngap-ngapan. Nah, kalau bapak-bapak pemilik Cina Mart ini namanya Andy. Di tempatnya Andy lah Jason dan ibunya numpang hidup sejak dulu. Walau memiliki toko sebesar itu, tak lantas membuat Andy kaya raya. Ia sama saja miskinnya, karena tiap bulan harus bayar cicilan bank yang lebih banyak dibanding keuntungan dalam jualan. Tiba-tiba, Jason didatangi oleh beberapa temannya. Ya, walaupun ia sering dihina sebagai keturunan Cina miskin, tapi Jason tak punya banyak pilihan dan tetap bermain dengan teman-teman yang ini. Sayangnya, ibunya tak senang anaknya dihina seperti itu dan selalu melarang Jason berteman dengan mereka. Jason marah besar. Ia merasa dirinya sudah dewasa dan harusnya ia diperbolehkan memilih pilihan hidupnya sendiri. Jason yang marah pun segera pergi dan segera menyusul teman-temannya. Malam itu, Jason kaget melihat toko milik Andy sudah dalam kondisi tak beraturan. Andy dan ibunya juga babak belur. Itu semua adalah ulah dari rentenir yang memaksa menagih hutang pada Andy. Jason berniat untuk melaporkan kejadian ini pada polisi. Tapi setelah melihat CCTV yang ada, ternyata ya, Andy dan ibunya ternyata lupa mematikan CCTV. Jadi akal bulus Andy dan Yuni ternyata dengan mudah diketahui oleh Jason. Lagian penipu yang masa ditipu. Tapi usut punya usut, ternyata mereka berdua diam-diam punya hutang sebesar 15,7 miliar rupiah. Cuake. Jumlah sebanyak itu baru dibayangkan aja udah bikin kepala junjutan. Apalagi mikir cari cara untuk bayarnya. Tapi karena dasarnya adalah seorang penipu ulung, Yuni selalu punya sebuah ide cemerlang untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Ia mengincar seorang sultan kaya raya asal Taiwan yang bernama Nyonya Apple. Dia adalah pemilik perusahaan Taolin Keramik, perusahaan seni keramik paling sukses di seluruh Asia. Kebetulan bulan ini di San Francisco akan ada expo kesenian keramik paling besar di dunia. Berbagai hasil karya terbaik akan dipajang di sini. Dan itu menjadi waktu yang paling tepat untuk Yuni beraksi. Dan alat yang akan Yuni gunakan untuk mencapai tujuannya adalah mangkok yang saat ini Jason pakai untuk makan.
mangkok itu adalah hasil karya seni dari pria bernama Hing. Dan Hing adalah anak kandung Nyonya Apple. Hing pernah kuliah seni di Amerika. Ia menolak melanjutkan bisnis taulen keramik. Namun sayang, saat dirinya menempuh pendidikan, dia harus meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan mangkok ini adalah satu-satunya hasil karyanya yang tersisa. Jadi Yuni yakin, berapapun ia akan menjual mangkok ini, pasti akan dibeli oleh Nyonya Apple dalam pelelangan nanti. Andy segera beraksi dengan menggunakan jasa dari temannya. Dan dengan segala kecerdikan Andy, mangkok itu pun berhasil terdisplay dalam expo nanti. Jason pun menjual segala cerita sedih tentang mangkok itu. Ia mengaku seakan-akan itu adalah hasil karya ayahnya. Bahkan, ia juga membawa sentimen orang Asia yang hidup di Amerika. Dan segala cerita bohong itu berhasil menyentuh hati Nyonya Apple. Bahkan Nyonya Apple sampai terbawa suasana dan merasa kalau Hinglah yang sedang berbicara di depannya. Nyonya Apple berhasil masuk semakin jauh dalam perangkap yang Jason buat. Saat sesi lelang mangkok karya Hing dibuka dari harga 1,5 miliar. Dan karena Nyonya Apple sudah terjebak dalam cerita bohong tadi, ia segera mengambil di angka paling tinggi, yaitu 16 miliar rupiah. $1 million. $1 million. Walau Nyonya Apple begitu mudah ditipu, tapi tidak dengan anak buahnya. Ia berhasil menangkap Andy dan membawanya kepada Nyonya Apple. Nyonya Apple mulai meragukan segala kebohongan yang diceritakan oleh Jason tadi. Dan giliran Yuni untuk membual kepada Nyonya Apple. Ia tak peduli dengan berapapun uang yang akan didapat dari menjual mangkok itu. Ini semua tentang menjadi seorang ibu yang siap melakukan apapun demi anaknya. Dan mangkok karya Hing adalah satu-satunya barang yang bisa ia jual dengan harga tinggi. Bahkan jika Nyonya Apple terus meragukannya, maka ia tidak akan mengambil uangnya. Akting itu pun didukung dengan Jason yang meminta Nyonya Apple untuk tidak menyalahkan ibunya. Ibunya hanya ingin ia bisa kuliah dan mendapatkan pendidikan tinggi yang terbaik. Jadi kalau Nyonya ingin menyalahkan ini semua, salahkan saya saja Nyonya. Tapi Nyonya Apple tiba-tiba meraih wajah Jason dengan lembut dan menanyakan tahun berapa Jason lahir. Saat Jason bilang kalau ia lahir pada tahun 1998, Nyonya Apple kembali yakin pada cerita yang dibuat-buat tadi. Hing pergi ke Amerika tahun 1996. Jadi masuk akal kalau Jason benar-benar cucunya. Dan dia akan memberikan uang itu kepadanya. Niatan itu sempat dihadang oleh anak dan cucu Nyonya Apple yang lain. Dan itu membuat Yuni kembali beraksi. Ia akan pergi tanpa mengambil uang sepeser pun dari mereka. Tapi saat akan pergi, mereka tiba-tiba dipanggil lagi. Nyonya Apple meminta mereka untuk datang ke Taiwan dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek. Walau tak menjawab apapun, tapi para penipu ulung ini tentu tidak akan melewatkan kesempatan emas yang ada di depannya. Dan ya namanya juga dari kecil ngerasainnya kan cuma miskin, jadi pas disuruh naik jet, ya pasti girangnya minta ampun. Bahkan saat ditawari makan oleh pelayannya, ia memesan semua menu yang ada. Mereka tidak mau melewatkan satupun menu mewah yang ada di pesawat itu. Segala tindakan kampungan itu membuat Nyonya Apple kembali ragu dengan kebenaran cerita mereka. Dan meminta anaknya untuk melakukan background check pada Jason. Demi memastikan cerita mereka dalam acara kemarin. Singkat cerita, sampailah mereka ke rumah Nyonya Apple. Rumah yang besarnya bisa 5 kali lebih besar dari stadion GBK ini tentu membuat Jason, Yuni, dan Andy terus melongo melihatnya. Di sana mereka dijelaskan tentang silsilah keluarga Nyonya Apple oleh Cahyo. Mulai dari anak Nyonya, ada Anzu ibunya Cahyo, Anyo, dan Hing. Ada juga adik dan kakaknya Nyonya Apple, Paman Jik dan Paman John. Dua manusia yang selalu ingin melengsarkan Nyonya Apple dari posisi pimpinannya. Itu semua mereka lakukan karena mereka tak terima Nyonya Apple lah yang menjadi penerus tahta dari perusahaan Taulin. Karena dalam silsilah itu, hanya Nyonya Apple lah yang tidak memiliki gelar cuang. Salah satu gelar paling agung dalam garis keturunan mereka. Selain itu, ada juga Putri. Dia adalah anak dari Paman John yang memberontak dan menjadi asisten dari Nyonya Apple. Dan anak angkat yang dari tadi menemani Nyonya Apple tadi, yaitu Hang Zong.
Acara pertama yang harus mereka lakukan adalah makan malam untuk merayakan Imlek bersama-sama. Pakaian mewah dan anggun menjadi pemandangan yang biasa dalam acara penting seperti ini. Termasuk saat John tiba-tiba masuk dan digandeng oleh Nyonya Apple. Tapi bukan itu yang spesial. Namun baju yang dia kenakanlah yang jauh lebih istimewa. Jason menggunakan baju Hing. Dan Nyonya Apple terus membayangkan kalau Jason adalah garis keturunannya yang telah lama hilang. Tapi ya walaupun pakaian udah rapi, kalau urusan perut ya beda lagi. Emang paling bener, laki-laki kalau makan kasihan. Dalam acara malam tahun baru, keluarga Nyonya Apple juga memiliki tradisi, yaitu menyajikan 100 pangsit dalam satu piring. Dan satu di antara 100 pangsit itu, ada koin yang bisa ditukar dengan angpau dari Nyonya Apple. Entah hoki entah skill, Yuni tiba-tiba mendapatkan koin itu dan menukarkannya dengan angpau merah dari Nyonya Apple. Tapi saat itu juga tiba-tiba Anzu menyindir kedatangan Jason dan yang lainnya. Menyebut mereka sebagai penipu yang memanfaatkan cerita sedih dalam keluarganya. Yaitu sebenarnya wajar, karena Anzu takut kalau kedatangan Jason akan menggusur keinginannya mendorong Cahyo sebagai penerus di perusahaan Taulin. Terlebih lagi saat Yuni berkuar-kuar kalau Jason adalah tipikal anak yang cepat belajar. Anzu pun kian emosi dan semakin sinis dengan Jason dan yang lain. Seusai acara makan malam, Jason, Putri, dan Cahyo bermain kembang api. Mereka sangat menikmati momen-momen itu. Begitu juga dengan Nyonya Apple yang merasa senang melihat cucunya bermain bersama-sama seperti ini. Keesokan paginya, tiba-tiba Pak Manjik datang. Dia sering bertindak seperti ini. Ia membawa para sultan lainnya untuk berkeliling ke dalam rumah Nyonya Apple. Ia selalu bilang kalau rumah ini tidak penting dan kerap menjadi masalah saat menjadi warisan. Kalimat itu seakan menyindir Nyonya Apple yang mendapat jatah warisan paling banyak dibanding Pak Manjik dan Pak Manjon. Namun Nyonya Apple juga berkelit kalau ia tak pernah seegois itu. Buktinya, rumah ini ditempati banyak keluarganya. Bukan hanya untuk Nyonya Apple sendiri. Jason pun lalu menyapa Pak Manjik yang mendekat dan merangkulnya. Jason juga menunjukkan kemampuannya dalam kecepatan tangan. Dan itu berhasil menunjukkan sifat asli Pak Manjik yang sejatinya gila uang dan selalu ingin uang di dalam hidupnya. Paham betul kalau Jason hanyalah bocah miskin yang tiba-tiba kaya, Nyonya Apple meminta Putri dan Cahyo untuk mengajarinya etika makan. Tidak hanya itu, Nyonya Apple juga meminta agar Jason juga diajari membuat kesenian keramik, agar bisa meneruskan usaha turun-temurun dari leluhurnya. Tapi baru dilatih sedikit saja, Jason sudah merasa lelah dan langsung ingin menyerah. Cahyo yang menceramai Jason justru diceramai balik. Jason ingin Cahyo jujur tentang apa yang benar-benar ia inginkan. Cahyo lalu dengan semangat bilang kalau ia ingin menjadi chef yang memasak makanan paling mewah yang ada di Taiwan. Dia ingin memasak omelet, chicken pops, pizza, daging panggang, sup, rice bowl, semuanya ingin ia masak dengan tetap tidak meninggalkan cita rasa Taiwan di dalamnya. Cita rasa Taiwan? Maksudnya gimana sih? Ya Allah Mas Cahyo, kan tidak semua harus dikasih boba. Tidak semuanya. Ya Allah, emang ada yang makan mie rebus pakai boba? Di lain hari, Jason diminta untuk melakukan cek darah bersama anggota keluarga yang lain. Kata Anzu, ini semua demi mengecek kesehatan Jason. Setelahnya, Jason tertidur dengan sangat pulas. Dan di sampingnya sudah ada Nyonya Apple yang terus menganggap Jason adalah Hing. Ia merapikan selimut yang Jason gunakan agar tidak kedinginan. Ia juga nyanyikan lagu-lagu yang sering Nyonya Apple nyanyikan saat Hing masih kecil. Yuni yang melihat semuanya segera pergi. Ia hanya tak ingin kedoknya ketahuan Nyonya Apple. Keesokan harinya, Anzu sedang melaporkan pada ibunya tentang pengiriman dagangan mereka. Nyonya Apple menanyakan bagaimana tentang item yang cacat produksi. Apakah sudah dibuang atau belum? Tapi Anzu bilang ia tidak mau membuangnya
ia akan meminta Cahyo untuk menjualnya dengan harga miring. Nyonya Apple marah jadi-jadinya. Bagi beliau, kualitas itu nomor satu. Ia tidak akan membiarkan perusahaan Taolin menjual barang cacat dan tidak sesuai standar tinggi yang Taolin miliki. Anzu hanya beralasan kalau ini ia lakukan agar Taolin tak terus-menerus merugi jika harus mengulang produksinya. Jadi Nyonya Apple bilang, kalau tindakan Anzu ini justru akan membuat Taolin lebih banyak merugi. Kegiatan cucu dan nenek palsunya ini kembali berlanjut. Kini mereka mencoba resep ubi celembu dan menikmatinya bersama-sama. Jason lalu bercerita, keluarganya memanglah sangat miskin. Bahkan bisa diibaratkan, keluarganya seperti tikus di New York yang tinggal di gorong-gorong. Walaupun tidak seperti itu, ya tapi tetap saja miskin, kata Jason. Ya pokoknya miskin, serba susah. Tapi selalu dinaungi ketenangan hati. Jason dan ibunya saling menyayangi. Saling memberi apapun yang mereka miliki. Nyonya Apple lalu memberi Jason angpau merah. Ia melarang Jason bilang pada siapapun kalau ia menerima angpau ini. Nyonya Apple lalu bercerita tentang legenda di Taiwan saat perayaan Imlek. Ia juga mengingatkan Jason kalau nanti akan ada rapat dewan perusahaan Taolin. Nyonya Apple meminta Jason dan ibunya juga datang ke sana. Tapi Nyonya Apple tiba-tiba memberinya amplop lagi. Ia kembali bercerita hal yang sama persis seperti tadi. Dan Nyonya Apple seakan lupa dengan apa yang ia lakukan sebelumnya. Saat rapat dewan, barulah Jason tahu kalau Nyonya Apple mengidap Alzheimer. Mamanjik bahkan meragukan kapasitas adiknya dalam memimpin rapat karena penyakitnya itu. Nyonya Apple yang tak terima diperlakukan seperti itu segera meminta Jason untuk segera mengusirnya. Jason seketika lemas. Ia seakan tak kuat mengangkat kepalanya. Tapi tak lama kemudian ia bangkit. Suaranya jadi lebih berat. Ia berterima kasih pada Pak Manjik dan Pak Manjon karena telah menjaga Nyonya Apple dengan baik. Dan meminta mereka untuk pensiun. Tanpa perlu mengkhawatirkan Taolin lagi. Jason juga lalu menggenggam tangan Anzu. Ia bilang kalau ia ingin Anyo dan Anzu tak sering-sering bertengkar dengan Nyonya Apple. Dan saat melihat ibunya, Jason berlutut. Ia sangat berterima kasih pada ibunya. Ia bahkan tak menyangka kalau ibunya akan sampai ke tempat ini. Jason lalu bangkit dan dia bilang, anakku telah kembali ke sini dan garis keturunan bisa kembali dilanjutkan. Ternyata Jason sedang kesurupan Hing. Dia pun lalu memeluk Nyonya Apple dan memanggilnya dengan panggilan ibu. Ia peluk dan ia tatap mata Nyonya Apple dalam-dalam. Aku dan ayah sering mengobrol di atas sana. Dan yang terpenting, aku tidak akan semakin gemuk, ibu. Rapat pun dipaksa ditunda karena kejadian tadi. Dan setelah Jason kembali siuman, Andy memuji akting bagus Jason saat rapat tadi. Yuni yang baru datang juga memuji hal yang sama pada Jason. Yuni mengingatkan kalau tujuan mereka ke sini adalah mengambil uang hasil menjual mangkok buatan Hing. Tapi tiba-tiba Jason menolak itu. Ia merasa nyaman dengan perlakuan orang yang ada di sini. Jadi dia tidak tega untuk mengambil harta milik Nyonya Apple. Tapi Yuni dan Andy tidak mau tahu. Yang ia mau saat pulang nanti uangnya harus sudah dibawa oleh Jason. Atau jika saja Jason tetap tidak mau, maka ia harus menjadi penerus perusahaan Taolin. Lalu ibunya segera pergi. Ia tidak mau mendengar apapun dari Jason. Kecuali Jason mau menurutinya lebih dahulu. Keesokan harinya, Cahyo meminta Jason untuk menggantikannya dalam mengurus permintaan ibunya, yaitu untuk menjual barang cacat produksi. Tanpa berlama-lama, Jason segera memulai live TikToknya dan langsung berdagang piring cacat produksi dalam live-nya. Live itu justru viral di hari yang lainnya dan membuat Nyonya Apple marah besar. Penyakitnya juga tiba-tiba kambuh. Di tengah sakitnya, Nyonya Apple terus meracau dan memanggil nama Hing. Jason sebenarnya tak ingin lebih jauh dalam kebohongan ini. Tapi Anyo menariknya dan membawanya ke Nyonya Apple. Pelukan hangat dan kasih sayang tergambar jelas dari mata Nyonya Apple. Ia sangat rindu dengan Hing. Dan adanya Jason sedikit mengobati rasa rindu dalam hatinya.
Segala kekacauan yang ada kian ditambah runyam saat Jason tahu kalau ibunya dan Andy telah pergi dan kembali ke Amerika. Putri sebenarnya tahu, tapi dia tidak diperbolehkan untuk cerita kepada Jason. Kini Jason hanya sendiri di sini. Tapi Anju masih saja sibuk dengan status penerus perusahaan Shaolin. Ia bahkan meminta Cahyo untuk meneruskannya. Dan dalam prosesnya akan dibantu oleh Pak Manjing. Anju juga masih sempat-sempatnya menghina Jason. Orang Amerika ini mau kaya atau miskin sama saja merepotkan. Apa-apa dijual. Bahkan keluarga sendiri pun sampai dijual dan ditinggalkan di sini. Dan Jason tidak dapat menjawab sepatah kata pun. Ia hanya rindu pada ibunya dan ingin kembali hidup bersama ibunya. Tak ingin terus hidup dalam perasaan bersalah. Malam itu juga, Jason mendekat pada Nyonya Apple. Maaf, aku telah berbohong padamu. Cucu Hing, mangkok hasil seni Hing, itu semua bohong. Maafkan saya, Nyonya Apple. Namun sayang, segala kalimat itu justru membangunkan Nyonya Apple dan kembali memanggil-manggil nama Hing. Walau awalnya berniat untuk menipunya, tapi kini niatan itu tak lagi ada. Jason justru berniat untuk menyelamatkan perusahaan Shaolin dari liciknya perlakuan dari Pak Manjing. Anju juga kini berada di pihak Nyonya Apple. Jadi Jason kian yakin kalau suaranya akan cukup untuk memenangkan rapat dewan ini. Jason, Putri, dan Cahyo lalu mendatangi dua investor terbesar dalam perusahaan Shaolin. Mereka menceritakan bagaimana kondisi Nyonya Apple sekarang. Dan berharap suara dari dua investor ini dapat membantu memenangkan voting agar Shaolin tak berpindah di bawah arahan Pak Manjing. Rapat dewan pun kembali dilanjutkan hari ini. Walau tanpa Nyonya Apple yang masih sakit, tapi rapat tetap harus berjalan. Walau sempat ragu karena Nyonya Apple tak ada di sana, tapi Jason sudah memperkirakan kalau suara mereka akan cukup untuk menghalangi Pak Manjing masuk lebih dalam ke dalam perusahaan Shaolin. Rapat kini dibuka oleh Putri. Pak Manjing segera mengambil langkah cepat dan meminta pergantian pimpinan saat itu juga. Anju juga mengambil langkah yang sama. Ia masih kekeh dengan niatan awalnya, yaitu menjadikan Cahyo sebagai penerus perusahaan Shaolin. Karena hanya ada 5 anggota dalam rapat ini, maka satu suara lagi sudah berhasil membuat Cahyo menjadi pimpinan dari Shaolin. Anju memaksa Cahyo untuk mengambil suara untuk dirinya sendiri. Sayangnya Cahyo masih kekeh pada mimpinya sendiri dan tidak mau memimpin perusahaan ini. Pak Manjing lalu bangkit. Ia membawa sejumlah bukti yang menunjukkan kebohongan yang Jason lakukan selama ini. Anju menyebarkannya ke seluruh orang yang ada di sana. Bukti itu menunjukkan kalau kasus Jason dan Yuni di Amerika sudah sangat banyak. Catatan kriminalnya juga bertebaran di mana-mana. Anyo pun mencium nyataan busuk dari Pak Manjing, dan dia tak ingin Anjo terjebak di dalamnya. Anyo kini justru berpihak pada Jason, Putri, dan juga Cahyo. Dan Pak Manjon tiba-tiba datang bersama Yuni. Iya, Yuni tidak kembali ke Amerika, tapi ia mendatangi Pak Manjon. Yuni tahu betul kalau selama ini Pak Manjon hanya mengikuti apapun kata Pak Manjing. Jadi untuk pertama kalinya, Pak Manjon mengambil keputusannya sendiri. Walau masih tertatih-tatih, Nyonya Apple tetap berjalan untuk mengikuti rapat dewan hari ini. Ia juga langsung membuat keputusan untuk menyerahkan posisinya sekarang pada Anju. Dan suara itu segera disetujui oleh anggota yang lain dan mengukuhkan posisi Anju sebagai pemimpin baru dari perusahaan Shaolin Ceramics. Anju seakan ditampar sejadi-jadinya. Ia yang sibuk mencari cara untuk menggulingkan posisi ibunya, tapi ternyata ibunya justru memberikan posisi itu padanya dengan penuh ikhlas. Anju terus mengucapkan kata maaf pada sang ibu. Ia benar-benar merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan selama ini kepada ibunya dan juga seluruh keluarganya. Nyonya Apple lalu memperkenalkan Anju dan Anyo ke seluruh orang penting yang ada di perusahaan. Anju akan memimpin Shaolin,
dan Anyo akan berperan sebagai direktur keuangan. Segala keputusan yang dibuat oleh Apple ternyata berdasarkan saran dari Yuni sebelum ia pergi. Sebenarnya, Nyonya Apple ingin menjadikan Jason sebagai penerusnya. Tapi Yuni hanya ingin Jason bebas dan tidak terus-menerus berada di sini. Nyonya Apple heran dengan Yuni. Di satu sisi ia berbohong, tapi saat melihat hasil tes DNA yang Nyonya Apple ambil sekalian cek darah, tesnya positif. Kalau Jason memiliki gen yang sama dengan keluarganya. Sayangnya fakta ini belum diketahui oleh Jason. Bahkan hingga mereka akan pulang, Jason masih belum mengetahuinya. Hanzong lalu memberikan cek yang berisi 10 kali lipat dari permintaan awal dari Yuni. Saat mereka ingin pulang, Hanzong dipaksa Yuni untuk memberikan amplop coklat itu pada Jason. Amplop itu berisi sebuah akte kelahiran Jason. Dan benar saja, Jason adalah anak dari Hing. Dan ibunya adalah Mindy Chow. Ibunya pergi tak lama setelah Jason lahir. Ia meninggalkan Hing dan Jason berdua saja. Hing yang tak tahu cara mengurus anak sempat bingung memilihkan susu untuk Jason. Hingga datanglah Yuni yang sedang mencari tempat persembunyian setelah melakukan penipuan. Sejak saat itulah, Hing mulai dekat dengan Yuni. Mereka berdua merawat Jason bersama-sama. Hingga sebuah kabar duka datang. Hing tertabrak dalam sebuah kecelakaan dan kehilangan nyawanya saat itu juga. Tapi Yuni tak lantas meninggalkan Jason begitu saja. Ia terus merawat Jason kecil hingga tumbuh sedewasa sekarang. Hey, surprise! 我不是你妈，你也不是我儿子。 Yuni merasa sudah cukup merawat Jason selama 20 tahun. Ia sudah lelah hidup seperti ini. Ia ingin bebas dan tidak ingin terus-menerus merawat anak yang bukan anaknya. Yuni sengaja melakukan ini demi mengembalikan Jason pada keluarganya yang sebenarnya. Dan dia akan dapat uang dari itu. Jason benar-benar tak siap mendengar ini semua. Dan merasa kalau ini hanyalah mimpinya di siang bolong. 我会证据的。你为什么？没有要当你妈妈，听懂没？ Jason akhirnya sadar kalau ia benar-benar tidak diinginkan di hidup orang yang selalu ia panggil ibu sejak kecil. Jason lalu membentak balik. Ia juga tak ingin hidup bersama Yuni. Hidupnya selalu susah. Cari uang harus dengan menipu orang lain. Dan selalu mengekang keinginannya. 这个烂妈妈！ Sementara Jason yang masih tinggal di Taiwan, lalu memberi neneknya sebuah muk buatannya sendiri. Perhatian Nyonya Apple teralihkan saat melihat bentuk bintang yang Jason buat. Bentuk yang sama persis dengan yang Hing pernah buat. Jason bilang, kalau yang selalu mengajarinya membuat bintang seperti itu adalah Yuni. Bahkan orang yang menginspirasi Hing untuk membuat bintang itu juga adalah Yuni. Segala kalimat jahat yang Yuni ucapkan tadi tak serta-merta keluar dari hatinya. Yuni sengaja melakukan itu semua agar Jason mendapatkan hidup yang lebih baik dan tak terus-terusan hidup susah dengannya. Bahkan Yuni sampai tak tega menggunakan cek hasil menipu Jason dan keluarganya Nyonya Apple. Di tengah segala kegamangan yang menyerang batin Yuni, tiba-tiba ada suara familiar yang kembali masuk ke rumah lamanya. Dan sejak saat itu, tak hanya Jason yang diterima oleh keluarga Nyonya Apple. Andy dan Yuni juga disambut dengan sangat baik. Perusahaan Taolin juga kian melejit di bawah kepemimpinan Anzu dan berhasil memenangkan penghargaan sebagai perusahaan seni keramik terbaik di dunia. Dan kini, Yuni mendapatkan yang jauh lebih berharga dari cek 10 kali lipat saat itu. Kini, ia mendapatkan sebuah keluarga yang hangat, yang bisa menerima apa adanya dan bisa berbagi senang dan sedih bersama-sama. Saya waktu selesai nonton film ini sama anak-anak yang lain, sama Lee Bagong juga. Terus anak-anak
pada bikin makan, ada yang keluar, beli rokok dan lain-lain. Saya sama Widodo tuh ngobrol sedikit. Saya tanya begini sama Widodo. Kira-kira harta yang paling berharga itu keluarga atau uang 150 miliar? Widodo jawabnya begini. Katanya kalau orang benar, jawabannya pasti keluarga. Tapi fakta di lapangan, gak ada uang, ya gak ada hubungan keluarga. Saya dengar itu, langsung ngerti ya Widodo punya sedikit masalah dengan itu. Ya termasuk saya juga adalah masalah dengan keluarga yang lain di situ. Ya karena masalah uang juga. Karena coba kalian lagi banyak duit nih ya. Nanti pasti banyak orang yang ngaku-ngaku keluarga. Temen lah, kerabat lah, saudara lah, atau apapun lah. Yang penting bisa dapat pinjaman duit. Gak sedikit jadinya gara-gara hal ini hubungan keluarga jadi retak di situ. Ya saya pernah mengalami itu. Tapi tenang. Saya nggak bakal ngebahas yang itu karena ngebahas itu bakal panjang banget sih. Justru saya ingin membahas bagaimana tulusnya cinta dari Yuni dalam membesarkan Jason. Dia rela dibenci hanya demi Jason tak lagi hidup susah. Padahal Jason ini bukan anaknya loh ya. Ya walaupun kerjanya nipu, tapi kalau urusan yang ini, Yuni juaranya. Ia berhasil menjadi ibu yang sangat baik. Sekalipun bukan ibu dari darah dagingnya sendiri. Tak semua keluarga datang dari garis darah yang sama. Definisi keluarga yang sebenarnya adalah siapa yang ikut senang saat hidupmu naik dan menyemangatimu saat hidupmu di bawah. Nah itu. Udah melanjutkan omongan yang tadi soal obrolan saya sama Widodo. Ya saya tahu sih maksudnya. Mungkin ada yang pernah Widodo lewati dan merasa kecewa dengan beberapa anggota keluarganya situ. Dan saya mengerti sekali sih perasaan itu karena keluarga saya sendiri juga ya jadinya karena uang ya sekali lagi karena uang, tanah dan lain-lain jadinya sudah tidak memikirkan persaudaraan. Saya nggak mau bilang apakah saya korban, apakah saya pelaku, ya nggak, pokoknya intinya karena sebuah ketamakan itu jadinya ya jadinya malah sudah susah lah karena kalau diceritanya posisinya ya saya dan keluarga yang salah gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa saya bilang. Tapi kalian punya nggak cerita kayak gitu kira-kira? Kalau kalian punya cerita kayak gitu, mungkin kalian bisa share di kolom komentar. Gak masalah sih ya, cerita-cerita aja sih. Ini bukan adu nasib ya, bukan adu nasib. Karena kadang kita cuma pengen cerita aja terus dengerin di situ. Kayaknya asik kali ya. Ya nantilah kita pikir. Mungkin nanti bikin yang kecil-kecil dulu ya kan sama beberapa orang, ngobrol-ngobrol kayak gimana. Mungkin sama kalian nanti diundang lewat Discord dan lain-lain. Cuma nanti sabar karena nanti menunggu Daud, Widodo, Sugeng dan yang lainnya itu bisa membantu. Karena untuk sekarang kayaknya untuk persiapan akhir tahun dulu. Sudah panjang, sudah nanti kita ngobrol lain kali. Jadi saya dan segenap tim Puser Epic Rank Glory. Jadi saya dan seluruh tim Puser Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membuat channel ini berkembang ke arah yang lebih baik. Dan sebagai penutup saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Dinginin kepala, gak perlu buru-buru. Gak ada yang nyusu-nyusu. Oke? Tarik nafas. Buang. Tegak kopinya, ambil koreknya dan ya udah. Sebatin aja dulu.